Masih bersama saya di Konspirasi Prabu. Ini segmen agak sedikit panas nih, Bang. Kita duduknya setting dulu nih biar rada-rada nyaman. Siap. Biar gagah dikit. Siap. Sekarang kalau diperhatiin, Bang Menteri itu di berbagai kesempatan sudah mulai bicara politik. Ada genit-genitnya dikit nih sekarang nih, Bang. Bukan hanya bicara investasi oh udahlah itu jempol. Tapi juga bicara politik juga sekarang Bang Menteri juga curi-curi kesempatan. Dari mulai penundaan, satu, masih solid nih Bang, masalah penundaan. Ide waktu itu menyampaikan aspirasi. Menyampaikan aspirasi. Sebagian pengusaha. Boleh dong, aspirasi. Waktu itu menyampaikan aspirasi sebagian pengusaha di saat pandemi. Bahwa ada sebagian yang seperti yang saya ngomong dulu itu. Iya, jadi ada konteksnya, ada setting waktunya juga ada. gitu ya Bang. Ya. Kalau ada yang banyak setuju, nggak apa-apa juga, demokrasi. Namanya juga demokrasi. Kalau ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa demokrasi juga. Bisa diterjemahkan ya sama pemirsa di rumah. Yang penting dalam koridor konstitusi. Yang penting dalam koridor konstitusi. Itu nggak wajib. Iya wajib, negara kita negara hukum. Nggak boleh di luar konstitusi, harus dalam konstitusi. Kalau belum dalam konstitusi, ya bagaimana caranya dalam konstitusi? Namanya juga kita kan cari jalan ya. Itu apa namanya? Mas yang bilang bukan ada saya. Jalan menuju Roma itu banyak gitu ya. Yang kedua nih Bang, nama juga Abang sudah mulai sebut-sebut nih biasanya. Saya perhatiin gitu, saya putar rekaman-rekamannya. Ini nama-nama yang disebut sama Abang itu konsisten. Ada yang disebut, ada yang tidak pernah disebut. Yang selalu disebut itu beberapa nama. Misalnya saya coba putarkan di video yang satu ini nih. Coba boleh diputarkan nggak teman-teman semua? Yang saya hormati Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju, ada Pak Erik. Ya Pak Erik ini juga capres atau cawapres Pak Erik. Cuman partainya masih sosok lah kira-kira begitu. Tapi saya lihat harus secerca harapan untuk bisa menuju ke sana. Kita berikan aplaus kepada Bang Erik. Pak Erik ini Bapak Presiden, Ketua BPP HIPMI di zamannya Pak Sandi. Hari ini mungkin Pak Sandi nggak datang karena takut popularitasnya jatuh dari Pak Erik. Ini kelihatannya Pak Sandi bilang kalau ada Pak Erik, saya jangan datang. Ini pasti dia nonton karena live ini. Ini bahaya nih, jangan sampai saya salah ini. Ini maskernya dari dulu sampai sekarang merah putih Pak, nggak pada berubah. Yang saya hormati, saya banggakan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Aduh, panggung hari ini Bapak Presiden gemetar saya. Ada dua soal yang Mbak Puan sama Pak Ganjar. Tapi tadi Pak, saya lihat Pak Ganjar sama Mbak Puan jalan berbarengan menjemput Mbak Puan. Insya Allah mungkin kalau tidak salah satu mobil Pak. Saya bilang kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Semua ini harus terjadi untuk rakyat, bangsa dan negara, untuk kesejahteraan kita semua. Kalau nggak salah yang hadir di situ tuh ada Pak Ganjar sama Pak Erick Thohir. Ini sering kali Abang sebut berkali-kali di berbagai macam kesempatan. Saya salah nggak sih ngomong kayak gitu? Atau benar? Ya karena yang hadir mereka, jadi saya sebut mereka. Iya. Saya kan nggak boleh menyebut orang yang ada di situ gitu loh. Tapi gimana Bang? Maksudnya melihat konstelasi politik nih di 2024. Abang ini kan nggak bisa disembunyikan perannya di 2019. Ya, orang tahu lah bagaimana salah satu jagoan lapangannya di TKN waktu itu adalah seorang Bang Bahlil gitu. Nah di 2024 akan seperti apa? Waduh berat ini ya. Saya itu sebenarnya masuk ke kabinet tidak lewat partai politik. Saya itu masuk di kabinet profesional aja. Karena Allah baik dan Bapak Presiden percaya, kemudian saya jadi anggota kabinet. Kalau pengalaman saya dulu di 2019 ketika saya menjadi direktur pemenangan untuk anak muda TKN. Karena di 2019 jumlah pemilih anak muda
dari 17 tahun sampai dengan 40 tahun itu 51%. Mayoritas. Mayoritas. Dan di 2024 pemilih 17 tahun sampai dengan usia 50 tahun itu bisa mencapai kurang lebih 60%. Ini petanya. Jadi market ini harus dikuasai oleh calon presiden. Nah, saya waktu itu di HIPMI karena yang hadir adalah acara Munas HIPMI tadi itu. Ada Pak Ganjar, ada Pak Erik yang notabene senior HIPMI. Dan Pak Ganjar juga dalam berbagai acara HIPMI hadir waktu itu. Ya saya sebut mereka lah. Saya kan nggak boleh sebut orang lain yang ada di situ kan. Nggak boleh. Tapi karena waktu itu saya ngomong Sandi juga, ada Sandi kan. Sandi mantan ketua umum HIPMI gitu. Disebut juga ya Sandi? Saya sebut sekalipun dia nggak ada. Karena dia mantan ketua umum. Ya. Dia mantan ketua umum. Ada Fatsum di HIPMI itu senior HIPMI mantan ketua umum itu harus disebut. Nah kalau kaitannya dengan 2024 siapa yang punya peluang? Saya sendiri belum tahu karena koalisinya kan belum solid, semuanya memunculkan, mendeklarasikan nama-nama siapa-siapa aja. Tapi yang muncul kan banyak, ada Pak Prabowo dari Gerindra ya, ada dari Ganjar ya, dimunculkan juga ada Anies, tapi saya juga belum tahu partainya yang aslinya yang mana, kan kita masih belum tahu. Tapi pikiran saya pikir ke depan siapa yang bisa memenangkan pertarungan adalah pertama, dia harus clear dengan anak-anak muda. Harus bisa garap anak-anak muda. Harus bisa garap anak muda. Begitu dia tidak bisa garap anak muda, susah itu barang. Karena marketnya 17 sampai 50 tahun itu hampir 60%, bos. Bonus demografi itu ya, Bang? Iya. Satu. Yang kedua, menurut saya, rakyat ini ke depan udah pintar. Kalau dulu kita masih, mohon maaf, masih bisa dengan gaya orasi. Masih dengan gaya tagline. Sekarang beda ya? Sekarang, anak-anak muda sekarang pintar. Mereka tahu kok antara apa yang diomongkan dengan apa yang diperbuat. Kalau beda, kontraproduktif, mereka udah bisa nilai. Yang ketiga, pemilih ini kan tidak semuanya kelas menengah. Jadi ada kelas saudara-saudara saya di desa-desa. Ada saudara saya di ibu kota kabupaten, provinsi, dan ada di ibu kota negara. Itu segmentasinya. Terus juga ada yang terdidik, ada yang setengah terdidik, dan ada yang profesor. Ini pendekatannya juga beda. Ya. Ada juga yang mohon maaf ekonominya di bawah, ada yang sedang, ada juga yang di atas. Ada yang sukunya mayoritas, ada suku minoritas. Ada agama mayoritas dan ada agama minoritas. Ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi kecenderungan untuk pemilih itu memilih kepada calon siapa. Itu kalau saya. Tapi artinya bahwa anak muda itu aset untuk pemilu ke depan. Abang setuju ya bahwa harus calon yang seperti itu ya? Biar mesum potong kucing, kalau ada calon yang tidak menggarap anak muda dengan baik, saya tidak bermaksud mendahului kemuliaan Tuhan, kecenderungan dia untuk menang lebih besar, itu mungkin susah. Karena 60% kan anak muda. Ya, betul. 60% anak muda. Bang. Dan tidak hanya itu, kalau hanya capres yang cuman pidatonya seperti pidato hanya orang cerdas semua, nanti pemilih tamatan SD yang sudah umur 17 tahun nggak pilih nanti. Nggak paham. Nggak paham, jadi harus bahasanya juga harus yang mendarat. Ya gayanya gaya belusukan, ya mau gimana lagi. Tapi salah satu variabel ya, menurut aku ya. Ya. Pak Presiden Jokowi itu tingkat kepuasan publik 70% lebih. 74% sampai sekarang. Saya mau tanya, Presiden siapa di Republik Indonesia pasca reformasi, secara pemilihan langsung, yang sudah tinggal berapa bulan mau pemilu, masih tinggi kepuasannya.
tingkat kepuasannya di atas 70%. Biasanya itu sudah di bawah 50%, Bos. Artinya endorsement presiden penting sekali dong kalau begitu ya. Bukan saya yang ngomong. Bapak. Tapi Bapak Presiden saya dengar sering sekali, senang sekali ngobrol tentang politik dengan Bang Menteri ini. Informasi dari mana itu? Oh, ada yang bilang, tapi betul atau tidak, Bang? Mungkin nggak begitu karena saya bukan ketua umum partai kali ya. Wah. Tapi kalau ya sebagai junior lah, saya kan junior beliau di HIPMI, kemudian menteri. Ya kalau kadang-kadang jok-jok, ya bikin suasana cair, enak. Itu kadang-kadang ada jok-jok politiknya. Oke. Ada jok-jok politiknya. Dan Bapak suka ya sama jokesnya Bang Menteri. Saya dengar banyak nih, Bang. Saya nggak Jokesnya tahu Bang ya. Menteri ini disukai sama Bapak Presiden. Saya nggak bisa menilai apa yang saya lakukan nanti. Saya nggak tahu Bapak suka atau tidak, saya nggak tahu. Itu saya nggak tahu. Itu orang lain menilai gitu. Salah satu menteri favoritnya beliau, banyak nih yang bicara seperti itu. Ya mungkin ini pujian juga untuk Bang Menteri. Tidak disampaikan langsung, tapi teman-teman yang lain bilang, kalau sama Bang Menteri ada sama Bapak Presiden itu, Bapak Presiden cerah katanya. Oh. Karena sering bercanda. Enggak lah, Bapak Presiden itu, Mas. Siapa yang bisa ngatur dia? Iya. Nggak bisa. Oke. Dia itu punya prinsip yang kuat. Nggak bisa diatur-atur Bapak satu itu. Nggak bisa, itu hanya Tuhan sama Bapak itu yang tahu itu. Waduh, berat itu. Jadi kayak 1-2 orang yang bilang bahwa nanti bisa begini. Menurut saya Enggak ya. tidak untuk patut dipercaya 100%. karena Bapak itu punya kedaulatan dan independensi yang kuat. Saya juga dengar itu, Bang. Kita jeda dulu ya, Bang Menteri. Dan juga untuk para pemirsa di rumah, kalau untuk informasi aja bahwa Bang Bahlil ini dikenal sebagai sosok yang family man. Saya lihat juga Instagramnya, wah gendong-gendong putra gitu kan, dan nggak lupa bahwa harus kembali ke keluarga walaupun sesibuk ini ya. Ini seseorang yang membawa investasi 1.200 triliun, tetapi kalau sudah dengan anak ini bukan lagi kayak menteri. Kita akan bahas seperti apa figur seorang Bang Bahlil di mata orang-orang terdekatnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Konspirasi Prime.